Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kekuatan cahaya pedang ini bahkan mengeluarkan raungan yang mengejutkan dengan kekosongan, dan seluruh medan perang iblis di bawah tampaknya untuk sementara menghentikan ritme karena pedang Suyang. Namun, pedang menakutkan inilah yang tersampir di permukaan domain Kirin, dan umpan balik yang diterimanya mengejutkan semua orang. Apa? Suyang melihat ke depannya dengan cara yang luar biasa, bahwa domain Kirin tidak terluka. Dan Feng Xiu akhirnya mulai tertawa dengan sombong. Suyang, tahukah kamu? Aku telah menunggu hari ini terlalu lama, dan akhirnya aku bisa menekanmu dengan kekuatanku. Hari ini adalah waktu bagiku untuk menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Feng Xiu menjadi sangat bersemangat, dan tampaknya justru karena keberadaan ini yang membuatnya sangat siap untuk menarik kekuatan unikornnya, bahkan jika dia membayar harga tinggi, dia akan mengambil kesempatan ini. Hancurkan Suyang secara menyeluruh. Suara mendesing. Cahaya ungu hitam dan bayangan berkedip-kedip lagi kali ini, Feng Xiu mengendarai seluruh alam spiritual dan menekan ke arah posisi Suyang. Saat kekuatan medan ini terus mendekat, kekuatan guntur terus-menerus muncul di kehampaan di sekitarnya, yang sepenuhnya menghalangi jalur lain dari pergerakan ruang Suyang. Dan kekuatan Tuhan yang nyata ini juga membuat Suyang merasakan tekanan yang sesungguhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan unicorn ini untuk peningkatan kemampuan keseluruhan Feng Xiu masih luar biasa. Seberapa kuat kemampuan tempur sebenarnya dapat diperoleh tergantung pada seberapa banyak Feng Xiu bersedia membayar. Dan sekarang, ketika dia benar-benar melepaskan mentalitas yang terbelenggu di dalam hatinya dan menjadi putus asa, saat itulah selongsong angin menjadi yang terkuat. Petir. Feng Xiu meraung sepanjang hidupnya, dan kekuatan medan yang menakutkan di luar tubuhnya dengan cepat mengembun di mulut totem unicorn di atas kepalanya. Detik berikutnya, totem unicorn dengan keras membuka baskom darahnya dan mengeluarkan guntur nyata di atas kepalanya. Kepala Suyang. Kekuatan atribut guntur yang mengandung kekuatan unicorn, seperti pedang raksasa menakutkan yang membuka dunia, menebas ke arah lokasi Suyang. Klik. Detik berikutnya, di balik kekosongan tempat Suyang berada, ada lubang mengerikan yang dipotong. Langit saya sangat mengerikan, kekuatan unicorn benar-benar menghancurkan kehampaan. Benar saja, kekuatan sebenarnya dari para dewa masih tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Demon Venerable, saya khawatir akan sulit untuk melawan kekuatan dewa ini. Pada saat ini, Elisa juga memandang Suyang dengan wajah khawatir. Bagaimanapun, semua orang memahami aspek menakutkan dari alam dewa ini. Suyang secara naluriah mengangkat pedang Shura dan memegang pedang panjang secara horizontal di depannya. Kekuatan mengerikan Shura terus-menerus memancarkan asal hitam yang kuat, menarik kekuatan pedang Shura secara ekstrim. Surah Jian Feng, buka! Suyang meraung, dan sekali lagi menebaskan pedang ke totem unicorn besar di depannya. Dalam sekejap, semua cahaya di kehampaan benar-benar lenyap, dan seluruh dunia benar-benar ditelan oleh warna hitam tak berujung ini. Di ujung langit, jiwa Shura yang besar muncul lagi, tampaknya hanya satu telapak tangan yang bisa memegang totem unicorn di depannya di telapak tangannya, dan seluruh langit sepertinya dipenuhi sepenuhnya oleh Shura yang besar ini. Totem. Unicorn kecil, mencari boneka, apakah kamu bangga? Ini jelas suara dari Dewa Shura,
dan paksaan yang menakutkan dengan cepat menyelimuti seluruh medan perang 10.000 jurang iblis. Surah, kita bertemu lagi. Aku tahu bahwa pada akhirnya kamu akan menjadi bencana yang fatal. Aku berkata tidak ada yang mengizinkanmu menjadi dewa. Syura mencibir dan memandang Qilin, apa aku belum tahu ambisimu? Tetapi bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan untuk mengubah semua ini, tapi pewarisku Suyang, dia pasti karakter yang menghancurkan bumi, dan era baru seluruh benua berakhir. Itu akan dihidupkan olehnya. Syura totem tidak bertahan lama, dan segera menghilang, tetapi itu juga membuat pedang Suyang tajam dan tak terkalahkan. Benar saja, Feng Xiu mengalami pukulan telak. Totem unicorn di tubuhnya melahirkan retakan, bahkan di domain unicorn yang mengelilinginya, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkedip dan meredup. Di satu sisi, Feng Xiu hari ini belum dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos sistem serangan pengawal surga. Di sisi lain, kekuatan fisiknya sudah kewalahan karena konfrontasi ini berlangsung begitu lama. Ada kemungkinan runtuh. Karena berbagai alasan, dia tidak bisa menahan kekuatan pedang Suyang. Tiba-tiba, Feng Xiu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Totem unicorn akhirnya menghilang dengan cepat dalam keadaan tidak terkendali. Namun, Suyang menemukan bahwa garis keturunan Qilin di tubuh Feng Xiu tampaknya menjadi lebih kejam. Aku berkata, kamu sebaiknya memahami kekuatanmu sendiri sebelum kamu datang kepadaku, jika tidak aku takut bahkan jika kamu dan aku belum punya waktu untuk duel puncak, kamu akan disiksa sampai mati oleh kekuatan ini. Feng Xiu mencibir, apakah Anda bersimpati dengan saya? Anda belum memiliki kualifikasi. Suyang, tunjukkan yang terbaik, ini kartu truf terbesar saya di stasiun ini. Begitu suara Feng Xiu jatuh, dia tiba-tiba memadatkan asal garis darah merah, tetapi asal ini tidak terkunci ke arah Suyang, tetapi ditujukan ke medan perang iblis di bawah. Tidak baik. Suyang secara naluriah melahirkan pemikiran seperti itu. Pada saat berikutnya, asal merah besar ini baru saja menabrak pusat medan perang iblis. Para prajurit yang meninggal di garis klan iblis yang sama, setelah diselimuti oleh asal berdarah ini, sebenarnya bangkit dengan cepat dalam waktu singkat. Dan cahaya merah darah yang menyelimuti setiap prajurit iblis yang dibangkitkan membuat mereka memancarkan aura pembunuhan yang sangat kejam dan brutal. Semua prajurit iblis yang dibangkitkan mulai berpaling dari medan perang, mengikuti sisi Liga Pedang Jin Utara. Tim mulai melakukan pembantaian. Sesama iblis. Tidak. Kekuatan macam apa ini? Para tetua ras iblis benar-benar ketakutan, mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sama sekali, dan bahkan lebih tidak bisa percaya bahwa garis Gunung Qilin, warisan para dewa, memiliki metode pengendalian jiwa yang aneh dan brutal. Seperti yang diketahui semua orang, ini bukan lagi warisan kehidupan Gunung Qilin sendiri, tetapi Feng Xiu mengintegrasikan metode pengendalian jiwa yang awalnya berasal dari garis Tuoba ke dalam praktiknya sendiri, dan menggunakan kekuatan garis keturunan Qilin untuk melanjutkan. Benar-benar ada kamu. Tampaknya kamu belum menjadi antek keluarga Tuoba dari dinasti Jin Utara selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan telah memperoleh keterampilan melahirkan mereka. Feng Xiu mencibir, rahasia latihan keluarga Tuoba sebenarnya diperoleh dari dalam istana mereka. Setelah menggabungkan dan mengubah praktik saya menemukan metode menantang surga semacam ini yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika tidak ada persiapan seperti itu, bagaimana kita bisa menaklukkan beberapa kerajaan satu demi satu dengan tim kultivator Liga Pedang kita sendiri? Suyang juga memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkan jawabannya sama sekali.
Baru sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Feng Xiu. Su yang mengerti bahwa teknik menakutkan yang digunakan di medan perang dan cara mengendalikan jiwa akan selalu seperti itu. Kerugian besar dari nomor asli sepenuhnya dibalik oleh gelombang operasi yang tiba-tiba oleh selongsong angin ini. Lebih penting lagi, kekuatan tempur boneka iblis ini tampaknya lebih kuat daripada prajurit iblis dalam keadaan semula. Seluruh tentara melakukan serangan balik. Untuk Liga Pedang Jin Utara, beberapa murid utama Feng Xiu segera mengeluarkan perintah ofensif kepada prajurit boneka klan iblis yang dibangkitkan. Ritme menyerang, yang telah diperlambat, dihidupkan kembali di bawah operasi Feng Xiu, dan Demon Warriors menghadapi tekanan negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Elusa, segera perintahkan prajurit untuk mundur ke arah gunung belakang, di sini aku akan melawan. Su yang tidak mampu menanggung mentalitas setengah main-main. Dia jatuh di tengah medan perang 10.000 jurang iblis untuk pertama kalinya, dan dia harus menggunakan satu orang untuk menghentikan puluhan ribu prajurit iblis yang bangkit kembali. Hanya mengandalkanmu. Su Yang, jangan orang yang ceroboh. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Su yang tidak berbicara terlalu banyak omong kosong pada saat berikutnya ketika dia mendarat dengan mantap, dia benar-benar mengisolasi medan perang sendiri, dan berdiri di depannya adalah puluhan ribu prajurit boneka iblis ini. Saat berikutnya, Su yang menyentuh bagian tengah alisnya untuk pertama kalinya, Su yang menggunakan keadaan pikiran Tianyan di benua nyata. Suara menakutkan pecah dalam sekejap, dan totem mata langit yang tak tertandingi akhirnya terkondensasi di atas kepala Su Yang. Ketika kekuatan totem ini benar-benar bersinar, Su Yang memancarkan aura hitam yang sangat menakutkan. Meskipun dia masih belum memiliki domain syura, Su yang menggunakan metode ini untuk mensimulasikan kemampuan pembentukan domain serupa yang dapat dia gunakan, dan dia hampir tidak berhasil mencapai ranah master. Meskipun aku belum bisa mengendalikan domain syura yang sebenarnya, dengan kekuatanku sendiri, itu lebih dari cukup untuk menghentikanmu. Di saat berikutnya, hitam tak terbatas ini menyelimuti puluhan ribu binatang buas. Tak lama kemudian, binatang ini sepertinya menjadi gelisah. Mereka tersesat di sumber asura tak terbatas yang hitam. Setelah kehilangan tujuan mereka, jiwanya melepaskan jeritan kesakitan yang tak tertandingi. Memalukan. Feng Xiu sangat marah. Awalnya, dia menggunakan gerakan ini sebagai kartu truf. Tidak hanya Su yang dipaksa keluar begitu awal, tapi dia begitu mudah ditekan olehnya sendiri. Mungkinkah kita telah menghabiskan begitu lama dalam rencana itu, tetapi hari ini kita masih harus gagal karena orang ini? Feng Xiu penuh ketakutan, tetapi saat ini dia baru saja menghancurkan jiwa unicorn, dan dia memainkan darah murni. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya telah sangat berkurang, dan sekarang tidak mungkin untuk menang di depan. Su Yang. Kartu hol yang dia gunakan di medan perang tampaknya sepenuhnya ditahan oleh Su Yang. Tuan, Su Yang itu tampaknya terlalu kuat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan formasi anehnya, boneka iblis yang kita lepaskan tidak dapat menerobos. Feng Xiu melihat dalam-dalam ke pusat hitam tak berujung di bawah, satu-satunya titik cahaya, di mana Su yang berada, akhirnya menarik napas ketidakberdayaan. Tidak masalah, perintahkan mundur. Dengan Su yang di sini, kita tidak bisa berhasil sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggantungkan harapan kita pada medan perang lain. Hahaha, Feng Xiu, apa kamu terlalu banyak berpikir? Pada saat ini, ledakan tawa lancang tiba-tiba keluar di langit.
Su yang memusatkan pandangannya dan melihat bahwa orang di sini bukanlah orang lain, tetapi ular naga-naga yang baru saja diangkat oleh dirinya sendiri sebagai wakil penguasa 3000 cabang Daozo dari Sekte Qianyun. Kenapa kalian ada di sini? Haha, bos, kami telah memenangkan kemenangan besar di divisi lain. Itu juga karena strategimu yang sempurna sehingga kami memiliki modal untuk melakukan serangan balik pertama kali, naga biru dan harimau putih, Suzaku, 3 pedang besar liga. Kekuatan aula utama telah kami musnahkan oleh lebih dari 60%, dan Wushuang telah membawa beberapa orang ke sini untuk mendukung. Mendengar kata-kata Lomon, Feng Xiu tiba-tiba jatuh ke ruang bawah tanah es, dan murid-murid dari pintu dalam aula Xuanwu di sekelilingnya semuanya pucat, seolah-olah ada perasaan bahwa situasi umum telah hilang. Suyang, aku melakukannya denganmu. Feng Xiu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan tidak pernah begitu putus asa seperti hari ini tampaknya selama Suyang hidup selama 1 hari, jalan di depannya akan penuh duri. Tuan, tidak. Murid-murid besar di sekitarnya dengan tergesa-gesa mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan Feng Xiu terlalu menakutkan, dia sudah berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju ke arah Suyang. Tetapi pada saat ini, Feng Xiu benar-benar memegang tulang di antara daging dan darahnya sendiri di tangannya, itu adalah pedang tulang yang telah ditingkatkan oleh darah unicorn. Kekuatan pedang ini akan sangat menakutkan. Feng Xiu percaya diri. Selama dia bisa memasukkan pedang ini ke dalam tubuh Suyang, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, vitalitasnya akan sangat terluka, dan dia akan benar-benar menderita karena garis keturunan. Gejala tingkat kolaps. Gemuruh. Benar saja, Suyang tidak memiliki banyak pertahanan karena dia dalam formasi ini. Dan segera setelah pedang Feng Xiu menembus tubuhnya, Jiu Cai Qian Kun Song Song Sol mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Lulus. Detik berikutnya, bel berdering hampir melewati setiap sudut di sekitar sejauh ini, dan cahaya terang jiwa lonceng juga sepenuhnya melindungi tubuh Suyang di dalamnya. Sheng Sheng mematahkan pedang tulang di tangan Feng Xiu. Benar-benar hancur. Engah. Seteguk besar darah keluar dengan liar, Feng Xiu benar-benar tidak berdaya kali ini, dan segera kehilangan kesadaran dalam proses diledakkan. Jika bukan karena kekuatan unicorn dalam tubuh sebagai penjaga, hanya kerusakan dari kejutan balasan ini yang bisa menghancurkannya. Murid-murid utama itu segera memeluk tubuh Feng Xiu dan bergegas menuju ujung pinggiran luar sejauh ini, sementara yang lain berusaha sekuat tenaga untuk melawan tim pendukung yang dipimpin oleh ular piton naga. Simpan untukku, jangan biarkan satu pun pergi. Suara naga piton menyelimuti seluruh medan perang, Su yang tidak menghentikannya, tetapi Su yang tahu betul di dalam hatinya bahwa Feng Xiu tidak boleh dibunuh hari ini, dan sangat tidak mungkin baginya untuk jatuh seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah boneka yang dipilih oleh garis Qilin bahkan jika dia ingin mati, Qilin tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Tetapi satu-satunya kabar baik adalah bahwa ratusan ribu makhluk ras iblis tidak menderita banyak kerugian, hanya puluhan ribu tentara yang mati. Ini sudah merupakan berkah kesialan. Jika Suyang tidak datang tepat waktu, saya khawatir seluruh 10.000 jurang iblis akan dihancurkan hari ini, karena jika Anda melihat seluruh ras iblis, bahkan permaisuri Elsa, tidak ada yang bisa hentikan kekuatan unicorn lengan angin. Perlu disebutkan bahwa murid elit yang dibawa oleh ular naga-naga juga sangat kuat, bahkan jika mereka bersaing dengan anak-anak klan dari aliansi pedang Aula Xuanwu, mereka tidak kalah. Dalam waktu singkat, Su yang secara pribadi bergabung dengan medan perang dan mulai membunuh para fanatik Liga Pedang Jin Utara. Meskipun Su yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan kematian Feng Xiu,
Su Yang tidak berencana untuk melepaskan detail inti dari Liga Pedang Jin Utara. Akhirnya, ribuan pendekar pedang teratas dari Liga Pedang terbunuh dan terluka dalam pengepungan bersama Su Yang dan tentara dukungan Mang Naga, dan lebih dari 80% pendekar pedang teratas jatuh dalam pertempuran ini. Pada titik ini, latar belakang inti sebenarnya dari Liga Pedang Jin Utara semuanya telah hilang di bawah pengaruh Su Yang. Ambisi Feng Xiu juga terpaksa berakhir tiba-tiba. Dia mengerti bahwa dalam beberapa tahun, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan tujuan besar untuk menyatukan 3.000 negara, bahkan wilayah kerajaan yang hancur akan segera kembali berperang dalam waktu singkat. Namun meski begitu, Feng Xiu tidak pernah menyesal menjadi lawan Su Yang, karena keduanya ditakdirkan menjadi dua orang yang tidak bisa hidup berdampingan di benua ini. Bahkan jika Feng Xiu harus memilih lagi, dia tidak akan pernah membuat pilihan yang sama dengan permaisuri ketika dia berada di puncak Gunung Qianyun. Mozun! Mozun! Ratusan ribu iblis bersorak untuk gelar Su Yang bersama-sama di domain pegunungan belakang, dan Elisa juga lega melihat pemandangan ini. Bencana Wan Moyuan akhirnya berlalu dengan selamat di tangan Su Yang. Sudah berlalu. Su Yang kembali ke Elisa dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ya, itu semua kreditmu, Ayang. Jangan bilang begitu. Ini yang harus aku lakukan, tapi setelah ini selesai, aku juga harus pergi. Aku tidak tahu berapa lama waktu berikutnya sebelum kita bisa bertemu lagi. Ekspresi Elisa tampak stagnan sesaat, dan setelah lama terdiam, dia akhirnya berbicara perlahan. Bolehkah kau tinggal bersamaku selama sehari? Kau dan aku hanya duduk di pojok belakang gunung untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam, dan menyaksikan malam terindah. Dengan cara ini, aku juga akan penuh harapan untuk bertemu denganmu lain kali. Su Yang mengangguk ringan dan menyetujui permintaan Elisa. Naga Pithon secara alami menyadari masalah saat ini, dan tidak mungkin untuk tinggal di sini sebagai bola lampu. Setelah memerintahkan anak buahnya untuk membantu para prajurit iblis membersihkan medan perang, kembali lebih awal dengan pasukannya sendiri. Dengan kemampuan anak ini untuk menyanjung, bahkan lebih tidak mungkin untuk menceritakan hal-hal yang tak terkatakan di sini kepada rekan satu tim Su Yang itu, terutama Wu Shuang dan menantu laki-lakinya, dua wanita pencemburu. Waktu yang menyenangkan selalu singkat. Su Yang dan Elisa dengan damai menikmati liburan siang dan malam yang lengkap di Tanjung Wang. Sampai keesokan paginya, ketika Elisa membuka matanya, dia menemukan bahwa Su Yang telah menghilang dari sisinya, dan artefak abadinya juga tetap berada di samping Elisa. Sekarang artefak abadi ini, dengan peningkatan berkelanjutan dari Su Yang, kekuatan artefak itu sendiri dan asal yang terkandung dalam artefak tersebut juga sangat kuat, meninggalkan Elisa untuk dapat lebih meningkatkan kekuatannya di bawah desakan hati Raja Iblisnya. Dan efektivitas tempur. Dan Su Yang sekarang memiliki artefak tingkat atas seperti pedang raja dan pedang syura, dan jarang dia bisa menggunakan senjata ajaib tertinggi dari klan iblis. Tetap di sisi Anda, lebih baik serahkan pada Elisa untuk membuat diri Anda merasa lebih nyaman. Dan pedang ini juga bisa menjadi media untuk mendengarkan jiwa keduanya, setelah ras iblis memiliki musuh kuat lainnya, Su Yang juga dapat menerima berita itu secepatnya. Setelah meninggalkan iblis, Su Yang kembali ke puncak utama sekte Qianyun tanpa henti. Benar saja, seperti yang dikatakan oleh berita dari ular naga-naga itu. Pasukan Su Yang meraih kemenangan besar. Sebagian besar pendekar pedang dari Liga Pedang Jin Utara terbunuh dan terluka, dan mereka kembali dengan menyedihkan. Selain itu, pertempuran ini juga memungkinkan pasukan Su Yang untuk menangkap sejumlah besar senjata magis top.
Bagaimanapun, konfigurasi perangkat keras yang dimiliki oleh para elit dari Liga Pedang Jin Utara adalah salah satu kekuatan terbaik di seluruh 3.000 negara bagian. Sekarang instrumen magis ini telah menjadi rampasan pasukan Su Yang. Hahaha, vitalitas Feng Xiu terluka parah dalam pertempuran ini. Aku khawatir dia tidak akan bisa membangkitkan badai dalam waktu singkat. Anggota inti berkumpul di puncak gunung lagi, dan terlihat jelas bahwa setiap orang dalam suasana hati yang sangat baik. Bos, Anda benar-benar seperti yang diharapkan. Menurut taktik Anda, setiap medan perang divisi kami telah mencapai kemenangan besar. Anda benar-benar telah memakan selongsong angin itu dengan sangat teliti. Su Yang tersenyum tenang, seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan musuh bisa memenangkan semua pertempuran. Kamu harus banyak belajar. Kalau begitu bos, apa rencana kita selanjutnya? Apakah Anda akan berangkat ke Yumengzi? Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran. Pertama-tama kita harus mengintegrasikan kekuatan internal dari 3.000 negara bagian. Sementara Liga Pedang kehilangan kekuatan, pasti ada kekuatan lain yang tersembunyi dalam kegelapan yang akan bergerak. Jika kita begitu di depan kaki kiri, mereka memicu kekacauan yang lebih besar, jadi kami masih harus menderita. Jika ini masalahnya, lebih baik memulai dulu dan biarkan kami mengontrol ritme. Ucapan Su yang sebenarnya memenuhi ide orang lain. Kalau begitu bos, bisnis besar apa yang akan kamu lakukan? Arti mendalam dari kata-kata Long Kun adalah bahwa Su yang bermaksud untuk menduduki dua kerajaan yang direbut oleh Liga Pedang Jin Utara, atau untuk melakukan penaklukan menyeluruh dari seluruh 3.000 negara bagian. Su yang mengangkat sudut mulutnya, karena kita harus melakukannya, maka kita akan melakukannya dengan penuh semangat. Mari kita selesaikan tujuan yang tidak dapat dia capai. Ya Tuhan! Bos, tidakkah Anda ingin menyatukan seluruh 3.000 negara bagian? Jika tidak, mendengar Su yang mengungkapkan ambisinya untuk pertama kalinya, semua orang terlalu bersemangat untuk melepaskan diri. Faktanya, menilai dari keseluruhan kekuatan tim inti Su Yang, tidak sulit untuk menyapu seluruh 3.000 negara bagian sama sekali. Yang kuat yang menyeberang alam kesusahan menghadapi perlawanan dari berbagai kekuatan, dan mereka sendirian. Kami telah menetapkan tujuan sekarang. Perencanaan taktis khusus dan berbagai pengaturan yang perlu dibuat membutuhkan upaya bersama kami. Mulai hari ini adalah satu-satunya tujuan kami. Di masa depan, hanya satu kerajaan yang akan diizinkan untuk ada di 3.000 menyatakan. Ini adalah Kekaisaran Bulan Dingin. Tidak. Permaisuri tiba-tiba berdiri dan membantah proposal Su Yang. Kita semua tahu betul bahwa apakah kerajaan Hanyue masih langit Lanzong, Ayang, kaulah inti sebenarnya dan pemimpin segalanya. Karena 3.000 negara harus disatukan, pemimpin mereka seharusnya bukan Kekaisaran Bulan Dingin saya, tetapi Sky Lanzong, atau Kekaisaran Skylan. Kekaisaran Tianlan. Ketika nama ini muncul di mulut permaisuri untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa membayangkan bahwa nama ini akan abadi di benua ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun dari sekarang. Menjadi tempat kepercayaan seperti para dewa di benua ini. Sister Sue, apakah Anda berencana untuk... Wu Shuang segera menyadari pikiran unik permaisuri. Itu benar, setelah Daozo dipersatukan oleh kita, aku akan menghapus identitas kaisar wanita Kekaisaran Bulan Dingin dan memasukkan Kekaisaran Bulan Dingin ke dalam wilayah Kekaisaran Tianlan kita. Bagi kami, kekaisaran hanyalah gelar. Selama rakyat saya dapat memengaruhi stabilitas dan perdamaian, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Lebih penting lagi, kerajaan Hanyue kita terletak di daerah pusat Daozo. Setelah seluruh Daozo bersatu,
kerajaan Han Yue hampir tidak akan diserang oleh kekuatan luar di masa depan. Inilah yang paling kita harapkan untuk dilihat. Iya. Su Yangning mengangguk, alasan mengapa saya bertekad untuk menyatukan 3.000 negara adalah karena saya ingin sepenuhnya mengakhiri semua perselisihan di benua ini. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, semua makhluk hidup yang tinggal di daerah ini berada di bawah yurisdiksi kekuatan yang bersatu. Dengan cara ini, semua kontradiksi internal tidak akan ada lagi, dan wilayah 3.000 negara juga akan mengantarkan dalam periode baru. Jalannya sejarah. Hari ini adalah hari bersejarah bagi seluruh 3.000 negara bagian dan seluruh benua. Kekaisaran Tianlan Shu yang akhirnya telah didirikan,